arah lagu itu tadi sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami gitu. Itu sudah level cinta yang tingkatnya itu sangat-sangat tinggi. Ya, sehingga berkecamuk di dalam hati, ya kan, pikiran pun jadi liar ke sana kemari. Kalau sudah seperti itu, apapun yang kita kerjakan itu akan terasa hampa. Tanpa ada dia di sisi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih berada di musola yang tercinta ini. Dan langsung saja di sini ada biasa ya, teman seperjuangan ya, yang ada wadrun ya. Tamu istimewa ya. Ya, kita di sini bukan bahas apa-apa ya. Sebenarnya kita hanya sharing aja ya kan. Saya akan bertanya-tanya dulu sama ya Ustadz kita ini. Ya, kemarin dia sudah buat ya menciptakan lagu ya kan Ustadz ya. Ya. Apa itu? Iya. Walaupun lagunya itu rap semua ya kan Ustadz. Udah mantap lah itu ya kan. Sampai nangis ya kan. Ya. Jadi ini saya akan tanya-tanya tentang lagu itu ya kan. Kira-kira Ustadz ya, lagu Sayangi Aku itu terinspirasi dari mana? Atau udah lama nih sejak awal ini timbul ide-ide atau perasaan atau kisah nyata nih lagunya ini? Nah, saya pengen tanya dulu, kira-kira gimana menurut Ustadz tuh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya yang kita harapkan di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Sajali Sinaga berkaitan dengan lagu yang kemarin telah kita tayangkan di YouTube ya. Sebenarnya judul Sayangi Aku itu Ustadz yang buat kan gitu ya. Karena saya menulis lagu itu tentu di awal-awal tidak fokus pada judul, tapi fokus pada syair, sehingga ketika jadi lagu itu tanpa judul. Dan yang memberi judul itu kan Ustadz Sajali, bukan saya ya. Oke. Namun secara makna daripada isi lagu itu adalah sebuah perjuangan seseorang yang menginginkan cintanya, sayangnya itu terbalas. Namun apa daya, bak cinta kelapo. Awak cinta, dia tak apa-apa. Aduh. Jadi latar belakang lagu ini ditulis sebenarnya di awal-awal itu hanya iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Ya, iseng-iseng. Tapi arah lagu itu tadi sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami gitu. Pengalaman ya. Iya. Jadi dasar menulis lagu itu adalah iseng-iseng aja gitu kan. Nah, kemudian dari iseng-iseng itulah saya mencari sebuah imajinasi ya gitu kan.
dari pengalaman yang telah saya lalui gitu. Oke, jadi imajinasi dan pengalaman ya. Ya, Tanpa disadari nggak fokus sama judul ternyata. ya, Ya, jadi dengar-dengar nih ya, Ustadz ingin meremix lagu itu ya, atau memperbarui, ya kan? iya betul. Insya Awalnya Allah. kan tuh cuman musik gitar aja. Ya, Sekarang mau ditambah melodi bass ya kan? insya Allah. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan terwujud ya Ustaz Ya, ya. mudah-mudahan terwujud ya. Iya. Karena di awal proses penggarapan lagu itu tadi memang saya konsultasi langsung dengan yang memang ahli di bidang itu. Tapi karena ada kendala-kendala Iya. sehingga lagu itu ya ala kadarnya. Ala kadarnya. Ya, di samping tuntutan Ustadz juga untuk udah kita hajar aja gitu kan. Yang penting jadi dulu gitu. Makanya ya ngasal lah gitu. Maka program ke depan atau planning ke depan ini akan kita coba untuk aransemen gitu ya. Aransemen. Insya Allah, mudah-mudahan. Atau di remix lah ya. Ya. Istilah bahasanya. Dan untuk lagu berikutnya ada nggak kira-kira? Tentu ada. Sudah jadi pun bahan itu. Cuman kan maksud saya nggak mau terlalu gegabah. Karena saya mau hasilnya itu memuaskan ya, gitu kan. Jangan sampai terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi di sini secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya Pak Undung ya. Nah, Pak Undung ini. Kenapa Pak Undung? Di awal beliau saya katakan yang mengkritisi lagu itu. Komentar. Ya, dan saya merasa senang. Oh iya. Karena itu sebagai cambuk, sebagai apa ya? Bahan ilmu gitu kan untuk memperbaiki diri kepada yang lebih baik lagi. Di samping dia berkomentar gitu kan atau memberikan saran, dia juga mau membantu. Nah, itu saya sukanya gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia berkomentar, dia memberikan saran, dia juga membantu untuk saya bisa memperbaiki lagu itu lagi. Iya. Tuh. Dan yang paling keselnya udah komentar. Iya, enggak bantu lagi. Ya. Jadi begini Ustadz, orang itu dalam memberikan saran yang pertama adalah untuk memotivasi kita supaya kita lebih baik lagi. Namun bukan hanya sekedar memberikan komentar, ya kan? Tapi komentar yang diberikannya itu adalah sifatnya membangun, merangkul dan lain sebagainya. Tapi ada pula orang yang kemudian berkomentar tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan motivasi, tapi untuk menyudutkan orang lain. Nah, memang di dalam dunia ini Ustadz kita harus siap dengan dua hal ini tadi. Komentar ya. Komentar yang tiada henti. Betul. Dan kemudian cercaan lah udah pasti. Gitu. Pasti ya kan? Iya. Iya, betul sekali. Syair lagunya itu gimana Ustaz? Aku kan selalu menjaga hatiku. Hatimu. Dan ku pastikan cuma ada satu. Karena kamu pemilik hatiku. Kan ku bahagiakan dirimu selalu. Jangan kau pergi menjauh dariku. Aku tak kuasa menahankan rindu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Asalkan engkau bahagia selalu. Maafkan aku telah dekati kamu. Itu karena ku sayang padamu.
Ku mohon engkau percaya padaku, sayangi aku. Ya Ustaz. Aduh, itulah. Mantap saya semua. Iya mantap kan. Ya pesannya kan ada di situ bahwa memang di dalam merajut percintaan itu belum tentu sesuai dengan apa ekspektasi yang kita harapkan gitu kan. Belum tentu. Ya jadi ada orang yang misalnya dia sayang, cinta kepada seseorang itu yang aduh luar biasa tulusnya, tapi ya pada akhirnya Luar biasa. ya cinta itu bertepuk sebelah tangan. Itu hal yang biasa gitu kan. Tapi sakitnya itu kemana-mana, bukan hanya di sini aja Ustaz, tapi di seluruh badan kita, di pikiran terutama kan. Sampai nggak bisa tidur gitu kan. Ustaz pernah nggak ngalami hal itu? Nggak bisa tidur, nggak selera makan gitu ya. Makan ya. Mau makan teringat padamu. Ada itu lagi kan. Terus mau minum teringat padamu. Jadi itu sudah level cinta yang tingkatnya itu sangat-sangat tinggi. Ya sehingga berkecamuk di dalam hati, ya kan, pikiran pun jadi liar ke sana kemari. Kalau sudah seperti itu, apapun yang kita kerjakan itu akan terasa hampa. Iya. Tanpa ada dia di sisi kita. Oh, betul sekali. Nah, ya kan? Ustadz pernah nggak ngalami hal itu? Pernah juga ya. Pernah ya. Ya itulah. Oke. Jadi ini ada pertanyaan sedikit Ustadz ya. Ya tafadhol. Yang menyangkut nggak bisa makan, nggak bisa tidur ya. Tapi Ustadz jangan marah ya kan. Iya boleh. Nanti tersinggung bahaya ya kan, bahaya pula. Nah, itu kira-kira ya. Masalah sayangnya aku itu udah tahu lah kita ya kan. Iya. Jadi ini kira-kira pernah nggak Ustadz tuh ditekong orang? Oh gitu ya. Sakitnya nggak ketulungan ya, tidur nggak bisa, apa nggak bisa ya kan. Iya. Nah, itu gimana perasaannya itu pada waktu itu? Berapa lama hilangnya itu? Sulit ya. Sulit. Kalau saya bilang berapa lama nggak saya hitung pula. Tapi yang jelas ketika sudah masuk ke fase itu memang agak sulit. Bukan kita ini bucin, beda ya Ustaz ya. Bucin, budak cinta itu dengan kan yang dihantamnya ini psikologi kita ya. Dan pikiran kita. Sehingga imbasnya itu ya kemana-mana gitu kan. Itu menurut saya manusiawi. Kalau ada pun orang kemudian berkomentar, lebay kali, itu karena dia belum pernah mengalami hal itu. Tapi kalau dia sudah sampai kepada puncak di mana cinta itu tulus, ya kan, di mana kasih sayang yang diberikannya itu betul-betul menumpuk di dalam hatinya, maka saya rasa agak sulit untuk dihindari. Itu. Berarti tulus sekali ini cintanya nampaknya. Enggak, kita kan manusia ini diberikan rasa cinta kan di dalam setiap hati kita, gitu loh. Betul. Jadi saya rasa sedikit atau banyaknya hal-hal yang semacam ini juga pernah dialami oleh orang-orang. Betul. Ya kan, jangan kemudian kita bilang, aku nggak pernah kok, jangan. Iya hari ini nggak pernah, yang akan datang belum tahu. Yang sudah pernah mengalami, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sampai kemudian putus asa. Ya hadapi saja dengan tegar, bismillah aja ada. Mudah-mudahan ada solusinya. Tapi jangan sampai kita putus asa. Ketika kita putus asa, disitulah setan masuk, kemudian berbagai macam cara bisa kita lakukan
Dan kadang-kadang hal-hal yang seperti itu kemudian bisa membuat kita cedera, bahkan mati. Ya kan? Cinta pulanya. Bertahan satu cinta. Ditekong lagi ya kan? Dalam. Itu hal yang lumrah, itu hal yang lumrah. Gitu loh. Yang nekong rupanya, aduh. Kalau itu nggak berani komentar kita ya kan. Aduh ajab. Tapi Ustadz mengamini nggak apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan apa tadi cinta? Mengamini maksudnya. Maksudnya yang diapain? Iya, atas statement saya tentang cinta tadi bahwa cinta itu kalau sudah menghujam ke hati, iyalah, betul nggak? Betul. Berarti Ustadz secara pribadi sudah pada fase itu kan? Ya hampir. Iya. Kadang-kadang fase yang lebih parah lagi dari itu adalah Ustadz kita merasa hampa tanpa ada dia di sisi kita. Kosong. Jadi apapun yang kita kerjakan itu udah nggak ada semangatnya lagi. Ya betul kan? Ada putus asa. Putus asa. Iya. Jadi kalau sudah pada puncak yang seperti itu, itulah yang kemudian orang bawaannya malas, rebahan. Betul. Tapi rebahan dia itu memikirkan si dia gitu. Kadang-kadang pun saat kita beraktivitas, cerita-cerita sama kawan gitu kan. Ceritalah kita sama kawan begini begono. Tapi terlintas di pikiran kita si dia. Nanti tidur nggak bisa. Yang dipikirkan dia udah makan belum ya? Dia sedang apa ya? Ya kan Ustaz? Gitu. Dia sedang apa ya? Gitu kan. Takutnya pas buka beranda, wah udah nikah game. Iya. Luar biasa lagi Ustaz. Luar biasanya lagi kalau kita pernah mengalami. Makin gini. Iya. Luar biasanya lagi kalau kita pernah mengalami. Biasanya kita kalau sudah dalam fase yang seperti itu, kita ini suka kepo gitu. Tahu kepo kan? Kepo ya. Iya. Kalau bisa yang muncul di Facebook kita itu status dia, ya kan? Atau kadang-kadang kita sering buka WA-nya hanya sekedar untuk melihat fotonya atau macam. Kan Ustaz? Ada yang seperti itu kan? Banyak Ustaz. Nggak bisa move on, gamon. Kalau bahasa sekarang tuh gamon, gagal move on gitu ya. Kita selalu buka galeri, di mana di galeri itu ada foto dia, gitu kan? Nah di saat misalnya kita sedang buka WA atau media sosial lainnya, muncul pula wajah dia di situ atau status dia, kita screenshot gitu kan? Paksa kali. Di screenshot. Iya. Ustaz ngalamin juga ya? Enggak. Ini melihat dinamika yang pernah ada gitu kan? Iya kan? Apalagi ini kan zaman now gitu kan? Iya, sebab kan kita udah putus apa nih ya, sudah lost kontak dengan si doi tadi kan, udah putus kontak, udah nggak bisa ngapain. Nanti nonton dapatnya nggak? Ya ini kan kita umum sifat. Bebas. Ya artinya bukan di sini macam Ustadz kan melampiaskan apa namanya hasrat gitu, bukan. Ini kan kita hanya sebagai apa namanya ya, sharing dan kasus ini kita temukan secara umum ya secara umum gitu. Oke. Ya jadi hampa ya kan, kosong, mati rasa, itu bahaya. Maka kita harus cari ya solusinya gimana kira-kira Ustaz? Cari solusi yang aman supaya nggak kosong gitu. Jadi begini, ada trik yang memang bisa kita lakukan, tapi itu semua nggak bisa serta-merta Ustaz. Nggak bisa serta-merta karena itu butuh proses. Betul. Gitu kan. Sama seperti ketika kita kehilangan orang tua. Pada saat di awal-awal itu kan luar biasa ya. Sedihnya kita, sakitnya kita gitu ya. Tapi lambat laun memang bukan kita melupakan. Rasa sedih tadi tetap ada, tapi tidak sedalam seperti di awal kita merasakan kehilangan. Jadi intinya kalau saya kasih nanti teori-teori saya rasa terlalu baku ya.
Yang jelas itu butuh proses. Bagaimana caranya? Ya masing-masing lah. Kita punya cara. Tapi yakinlah semakin lama, ya kan, semakin lama maka perasaan itu akan semakin pudar gitu, Ustaz. Kalau sudah pudar ya udah balik rileks lagi kita kan, seperti biasa gitu. Iya. Intinya cari yang baru lah ya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kadang-kadang yang baru itu, Ustaz, sebagai tempat pelampiasan aja kan. Oh, pelampiasan. Iya, pelampiasan untuk melupakan yang lama Lalu. tadi gitu. Sebagai tempat pelampiasan. Kalau ditanya dasar cintanya ya otomatis jauh beda. Pasti lebih cinta sama yang pertama kan, daripada yang orang kedua setelah orang pertama. Paham kan? Nanti kini Ustaz nonton gawat pula. Ya artinya gini Ustaz, solusi itu kan kita tawarkan kepada siapa saja. Kalau kemudian dia melaksanakannya dan berhasil, ya itu sebagai apa ya? Sebagai hal yang kemudian bisa membuat dia semangat kembali untuk menjalankan hidup dan kehidupan ini gitu kan. Tapi kalau nggak berhasil ya udahlah, ikuti aja sungai yang mengalir tadi. Di mana muara air itu, disitulah kita akan dapat pulau ya. Ya. Daratan. Gitu. Ini ngomong apa ini? Nggak, soalnya ada kawan. Ya katakanlah dia di sekolah ya kan, ngajar. Saya bilang kok lama kali apa Bu apanya nikahnya, bilang. Kata udah, cuman dia bilang ya udah itu tadi seperti Ustadz bilang. Udah hampa ya. Iya, artinya udah males gitu. Sama kan seperti lagu jadi, itu. Dia udahlah. Nggak membuka dia syaratnya, diri ya. Iya, syaratnya dia udah. Yang penting dia bagus gini. Kan ada lagunya itu. Hampa terasa hidupku ini. Terus madu katanya kan. Memang hampa terasa lah, hampa terasa udah pasti. Kadang-kadang rasa traumatik tadi yang membuat kita itu tidak membuka hati dan membuka diri. Itu apalagi kan banyak kenangan yang kita lakukan gitu ya oleh orang-orang yang pernah kita cintai gitu kan, yang kita sayangi, siapapun dia, ada banyak kenangan yang pernah kita rajut, dan kadang-kadang kenangan itu yang sederhana tapi indah gitu. Itu memang agak sulit lah melupakannya, ya kan? Nah, contohnya macam Ustadz ini kan, sama bidadari Ustadz saat ini. Jauh-jauh dia dari Padang tuh ke Kisaran, walaupun dengan durasi yang begitu singkat pertemuannya, tapi pasti ada kenangan-kenangan tersendiri yang menurut Ustadz itu sulit untuk dilupakan. Karena hari ini Ustadz masih sama dia kan, artinya itu nggak menjadi sebuah kenangan. Kenangan itu timbul kan ketika kita sudah nggak bersama dia, ya kan? Tapi nanti Ustadz akan rasakan itu ketika misal, tapi jangan sampai ya, na'udzubillah, misalnya Ustadz udah nggak lagi sama dia, barulah Ustadz terpikir dia kan di atas kasur sambil posisi tangan di bawah kepala gitu kan. Nah kemudian Ustadz berpikir, ya Allah, kenapa sekejam ini dia? Begitu sayangnya aku sama dia, begitu cintanya aku sama dia, begitu tulusnya aku sama dia, bla 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 bla. Banyak kenangan yang kami rajut bersama, tapi tiba-tiba dia pergi dan menghilang gitu kan. Ah itulah. Apa namanya? Ada lagu siapa itu, saya lupa. Kangen band ya. Cinta Sampai Mati. Dengarkanlah, di sepanjang hari aku berdoa. Mak mau nangis Ustaz ku tengok.
Menangis. Ah, Oke lah ya. hati-hati teman-teman Ustaz. sekalian. Karena waktu udah mau zuhur, kita akhiri saja ya pembahasan kita Iya. hari ini. Ya kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ketik like, subscribe di channel Sajali Sinaga. Kita Jadi akhiri- Ustaz, bentar satu lagi nih. Lain kali Ustaz kalau buat konten itu dipersiapkan kian temanya. Terus Ada datangnya Pak. terus yang kedua, pertanyaan-pertanyaannya itu jangan pertanyaan yang membuat Apa? saya jadi galau gitu kan. Berpikirnya terlalu apa Dalam. ya? Bukan dalam. Terlalu kritis dia kan. Ajab. Saya takut dan gimana ya, nanti netizen nih banyak yang berkomentar macam semalam tuh kan. Iya kan. Jadi netizen sekalian, dimanapun Anda berada, saya di sini sebagai Pemateri. apa namanya Ya. narasumber lah istilahnya kan. Sumber. Ketika saya diberikan pertanyaan, maka porsi saya menjawab itu adalah sesuai dengan pertanyaan. Dan nggak akan mungkin saya jawab di luar dari pertanyaan. Paham ya? Walaupun kadang-kadang itu tidak saya lakukan. Ya kan? Iya. Nah, contohnya macam yang lalu, podcast yang lalu. Saya jawab pertanyaan Ustaz Sajali begini harus menghargai segala macam gitu kan. Tapi bukan saya berarti materi, tidak. Wallahu a'lam. Saya rasa itu Ustaz. Iya. Jadi ingat ya, pertama jangan buat tema yang dadakan. Yang kedua Ustadz, saran saya jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, gitu ya. Betul. Macam lagu tadi kan, saya terjebak juga di situ. udah tutup Ustadz, durasi. Ya, itu yang kedua ya. Ah, Yang kedua. ya, Yang ketiga, anak ustadz ini masih kecil-kecil. bukan, Nanti kalau masuk dalam. bukan. Ini kan artinya apa ya? Dikonsumsi publik banyak. Gitu. Iya, sempat ada yang Bahaya kita. anak ustadz ini masih kecil-kecil. Ya, udah tutup. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.